warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sudah siap belajar? Sudah. Oke. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Oke. Boleh Sinta dipimpin doanya? Siap. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang tidak masuk? Ada tidak? Jamal. Oh, Jamal. Sama Jamal. Kenapa Jamal? Nggak tahu, nggak ada kabar. Baik. Terus? Budi kenapa Budi? Sakit. Baik. Ada lagi? Udah, Bu. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Oke, boleh berdiri. Kembali. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran. Nah, hari ini kita bakal belajar trigonometri. Jadi tujuan kita belajar trigonometri itu adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan trigonometri di dalam kehidupan nyata. Pada pertemuan yang lalu kita sudah pernah belajar trigonometri kan? Untuk mengingat kembali, kalian boleh untuk ibu ada permainan nih, jadi kalian boleh memainkan permainan ini. Sudah? Gimana? Permainannya seru nggak? Seru. Oke. Setelah itu, Hai, tahu nggak sih? kita untuk melanjutkan pembelajaran hari ini kita bakal nonton video. Di sekitar kita banyak banget sudut unik yang bisa kita pelajari. Pernah lihat orang di atas gedung melihat ke bawah? Atau sebaliknya? Itu bukan cuma melihat, itu akan membentuk sudut. Namanya sudut depresi dan elevasi. Nah, kalau kita lagi lihat ke atas, misalnya pas lihat puncak gedung, sudut yang terbentuk antara garis pandang kita dan garis horizontal itu namanya sudut elevasi. Kayak lagi mengangkat pandangan kita gitu. Tapi gimana kalau kebalikannya? Kita di atas terus lihat ke bawah, misalnya lihat mobil yang lewat. Sudut antara garis pandang kita yang lagi menurun dan garis horizontal itu disebut sudut depresi. Gampang kan bedainnya? Elevasi itu naik, depresi itu turun. Menariknya, sudut elevasi dan depresi sebenarnya sama besar jika diukur antara dua titik yang sama secara timbal balik. Misalnya, pengamat A melihat B dan pengamat B melihat A. Keduanya memiliki besar sudut yang sama karena merupakan sudut dalam perseberangan yang terbentuk oleh garis horizontal sejajar. Jadi, lain kali kalau kamu lagi lihat bintang di langit, elevasi, atau lagi lihat ikan di kolam, depresi, kamu udah tahu deh namanya. Selanjutnya, ibu punya pertanyaan nih. Kalau kita ingin mengetahui tinggi sebuah pohon atau gedung, tapi tidak bisa mengukurnya, secara langsung kira-kira bagaimana caranya kita mengukurnya? Panjat, Bu. Panjat. Oke. Kalau kalian pernah lihat orang mengukur tinggi menara atau tiang listrik dari jauh? Menurut kalian alat atau konsep apa yang dipakai untuk mengukur? Sudut. Oke. Kalau kita berdiri nih di suatu titik dan melihat puncak gedung dengan sudut tertentu, apakah informasi itu bisa membantu untuk menentukan tinggi gedung? Bisa tidak?
Oke, menurut kalian apa hubungan antara sudut kemiringan dengan panjang sisi pada sebuah segitiga? Ada hubungannya tidak? Oke, nah di pelajaran ini kita akan mempelajari bagaimana sih cara untuk mengukur sebuah tinggi gedung atau tinggi sesuatu tanpa harus mengukurnya secara langsung. Oke, sebelum dilanjutkan, Ibu punya pertanyaan dulu nih. Nah, ada orang berdiri di sini nih. Kalian pernah berada di posisi kayak dia ini nggak? Lagi melihat yang bendera di sekolah pernah? Nah, kira-kira buat apa sih orang itu mengukur ketinggiannya? Pernah nggak kalian coba mengukur? Enggak. Ngapain ya? Kan biasanya udah ada ukurannya ya. Nah, tapi menurut kalian gimana sih cara mengukur si tinggi tiang bendera ini? Dari pandangan kalian? Pakai meteran. Terus harus panjat dong berarti. Oh gitu ya. Nah tapi kira-kira ada nggak sih cara ukur si tiang bendera ini? Gimana cara kita tuh nggak perlu manjat atau pakai balon tadi, pakai meteran tadi? Bisa nggak kira-kira menurut kalian? Caranya gimana? Mungkin bisa Bu. Tapi gimana Tahu caranya? caranya. Nggak tahu caranya. Oke. Nah nanti teman-teman akan dihadapkan dengan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan si orang yang menatap tiang bendera tadi. Tadi namanya apa ya kalau kayak gini? Sudut elevasi. Sudut elevasi. Dilihatnya dari bawah gitu ya. Nah gimana nanti cara mengukurnya? Kan pertama tadi ada orang diri di sini ya. Berarti nanti harus ada seseorang dulu nih diri di sini gitu ya. Terus berikutnya kira-kira caranya gimana lagi? Pakai sudut Pakai sudut. Di mana letak sudutnya? dari mata. Dari mata, dari penglihatan atau tadi disebut sebagai sudut ini ya? Sudut elevasi gitu ya? Ya. Sudut elevasi. Terus setelah diukur sudutnya, berikutnya kita harus ukur jarak yang mana tuh? Jarak orang berdiri ke tiangnya. Berarti diukur ini dulu ya. Nah, setelah itu baru nanti kita bisa ukur sih tinggi tiangnya. Nah, udah kebayang ya teman-teman kira-kira cara mengetahui si tinggi tiang benderanya? Itu nggak sampai bawah ya Bu. Apanya tuh? Tingginya. Oh iya, tingginya sampai bawah ya. Ternyata dia cuma dari sini sampai sini ya. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak? Sisanya tuh apa sih di sini nih? Yang bawahnya? Si tinggi orangnya. Berarti caranya gimana supaya dapet tinggi tiang benderanya nanti? Tinggi orang tambah tinggi itu Bu. Sip, oke deh. Nah, bentar. Nah, Ibu punya 3 lembar kerja yang akan teman-teman kerjakan, tapi semuanya beda-beda. Yang pertama, nanti kalian akan bikin gambar atau sketsa yang hampir sama kayak tadi. Terus nanti akan mengukur suatu tinggi atau panjangnya. Terus yang kedua, teman-teman akan nonton video proses pengukuran tinggi lereng, masih berkaitan sama si sudut tadi, tapi lewat video. Yang ketiga, nanti kalian yang akan mencari objek sendiri untuk kalian ukur, gitu. Misal tiang bendera atau apapun yang ada di sekitar kalian, gitu ya. Nah, dari 3 ini nanti teman-teman bebas pilih siapa yang mau mengerjakan bagian yang pertama. Aku aja Bu, aku mau gambar. Oke, boleh. Kita mau gambar. Tiga Bu. Yang ketiga. Yang kedua berarti. Oh ya udah. Oke. Yang ketiga, yang kedua. Sip. Yuk sebelum mengerjakan nanti coba dibaca dulu baik-baik perintahnya, terus langkah-langkahnya gitu ya. Dari yang pertama tadi nih yang bikin gambar. Tadi siapa ya yang bikin gambar? Oke, ada yang bingung nggak? Berarti ini langsung dibuat gambar aja ya Bu? Iya betul, dibuat gambar atau sketsanya. Betul. Itu berarti teksnya harus dibaca dulu ya. Iya. Baca dulu ya. Iya. Gimana? Sudutnya gimana Bu? Nah kamu berarti nih perintahnya kan tadi carilah satu objek yang akan diukur tingginya. Nah kamu berarti cari dulu objeknya udah ketemu belum? Misalnya tiang Bu. Berarti nentuin sudutnya? Tentunya kamu posisinya kamu berdiri dulu di sini.
Oh gitu. Atau kamu ambil posisi, sudutnya dari pandangan kamu ke sana, nanti ya. Oke. Saya masih nonton videonya. Oke. Nanti kalau kamu mau tambahin gambar-gambar di sini juga boleh. Tadi yang kedua apa ya tadi lupa. Oh yang kedua itu video. Oke sip. Videonya jelas gak tadi? Saya lagi lihat lagi Bu. Oke. Bu, saya mau tanya. Ini kan saya udah bikin gambar. Terus cara ngitungnya gimana, Bu? Kamu udah nentuin gambarnya? Udah. Udah nentuin tadi yang ibu bilang nentuin apa aja coba nih? Orangnya, Terus selain orangnya apa lagi tadi? pemadam kebakaran. Ini gambar gedungnya, Gambar gedungnya, terus apa lagi? sudutnya, Sudutnya udah. Ada yang kelewat deh tadi. apa tuh, Bu? Jaraknya. Jaraknya udah belum? Udah. Jaraknya sudah. Nah ini nanti berkaitan sama yang kemarin kita bahas itu loh di pertemuan sebelumnya. Masih ingat? Tadi kan nih ya kalau berdasarkan gambar, kalau berdasarkan gambar kan berarti udah dapat ini ya jarak ini tadi ya. Ini udah dicari. Iya. Sudutnya udah juga. Udah. Berapa sudutnya? Sudutnya 45. 45. Ini Bu ganti ya. 45 derajat. Ini. Iya. Nah, ini kan dia kemarin tegak lurus namanya ya, atau segitiganya siku-siku. Oh, iya. Nah, coba ingat lagi. Tadi jarak yang kalian tentukan ini namanya sisi apa? Yang mau ditentukan, ini namanya sisi apa nih? Nih, yang tadi Ibu garisin namanya sisi apa? Ada berapa sisi di segitiga siku-siku? 3. Apa aja? Depan, samping, miring. Nah, kalau yang ini nih tadi si bagian tiangnya namanya sisi sisi depan. Terus ini sisi samping. Tadi ada sisi depan, sisi samping. Sudutnya 45 berarti pakai perbandingan apa? Oh, berarti pakai rumus tan ya, Bu ya. Nah, tangannya tangan berapa? 45. 45 sip. Coba, udah bisa dipahami? Oh iya, dikerjain dulu ya, Bu. Oke, coba dulu ya. Berarti Iya. nanti Muti sama Indri juga sama ya. Caranya kurang lebih sama seperti ini. Oke, dilanjutkan ya. Oke, dah tadi semuanya udah coba kerjain ya. Sudah. Gimana lancar? Oke, nah sekarang waktunya presentasikan hasil yang sudah teman-teman kerjakan tadi. Perwakilan aja yuk, boleh kelompoknya Muti? Boleh Bu. Oke, yang lain disimak baik-baik ya. Nanti boleh ditanggapi hasil kerjaan itu dan teman-temannya. Silakan Oke, Muti. Ibu saya sebelumnya dari kelompok 2. Hmm. Oke, teman-teman kelompok 2 mau Oke. presentasi. Nah, kan kelompok kita disuruh lihat video ya Bu. Betul. Terus di video itu ada orang lagi ngukur tinggi lereng. Nah, di situ dikasih tahu kalau tinggi lerengnya itu 40 jarak orangnya ke lerengnya itu 40 meter. Terus sudutnya 30 derajat. Terus kan dia disuruh nyari tinggi lereng tuh Bu, berarti pakai tan kan? Oke. Tan. Nah, terus di sini berarti kan tan 30 Bu. Tan 30 itu kan 1/3. Nah, ya udah dicari, jadi ketemu nanti T-nya itu 40 kali akar 3 atau T-nya itu sekitar 23,1 meter. Nah, itu kan berarti baru tingginya nih Bu. Tinggi orangnya dibilang sekitar 160 cm. Berarti ditambahkan Bu. Oh, sorry. Ini harusnya ditambahnya segini Bu. Berarti dia sekitar 24,7 meter Bu. Oke. Gitu Bu. Sip. Terima kasih Muti. Sebentar Muti jangan kembali ke tempat duduk dulu. Yuk, Sinta dari Indri boleh ada tanggapan dulu untuk kelompoknya Muti. Gimana? Oke, boleh silakan. Ibu izin menanggapi. Berarti itu ngukurnya dari bawah ya, dari bawah lereng ya. Iya, dari bawah lereng kalau di videonya. Dari atas bisa nggak, Bu? Nah, gimana? Kalau dari atas bisa nggak? Kalau dari video yang awal, kalau dari atas berarti sudut depresi ya Bu? Nah, sudut depresi berarti bisa atau enggak? Bisa. Bisa. Tapi nggak pakai tangan berarti Bu? Pakainya apa? Tergantung yang ditanya apa berarti. Oh iya, tergantung yang ditanya. Karena kan sudutnya pindah ke atas gitu ya, namanya depresi. Oke, ada lagi? Sudah, Bu. Oke, silakan duduk Muti, tepuk tangan.
Oke, dah tadi berarti teman-teman sudah bisa memahami ya bedanya elevasi dan depresi. Intinya aja, elevasi itu berarti gimana? Dari bawah ke atas. Apa yang dari bawah ke atas? Pandangnya. Sudut pandangnya. Terus kalau depresi Dari atas ke bawah. dari atas ke bawah gitu. Oke deh. Nah, ini ada soal yang harus teman-teman kerjakan, tapi ini dikerjakannya masing-masing ya, sendiri-sendiri. 5 menit aja cukup? Cukup ya? Oke. Coba boleh di-scan dulu. Bisa semuanya? Bisa Oke deh. Oke, boleh silakan dikerjakan terlebih dahulu. Sekarang individu ya. Ibu kalau udah boleh langsung dikumpul. Boleh, kalau udah boleh langsung dikumpulkan. Yuk, dikumpulkan biar kita cepat selesai pelajarannya. Ibu. Oke, sip. Oke, bisa semua ya kerja soalnya ya. Gampang ya. Oke deh, tadi sudah coba mengerjakan lembar kerja, sudah mengerjakan tesnya juga secara individu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan refleksi tentang apa saja yang sudah teman-teman pelajari hari ini, tapi ini nggak dijawab sekarang, nanti Ibu akan kirimkan linknya di WhatsApp grup ya. Nanti jangan lupa setelah selesai pembelajaran dibuka kembali grupnya terus diisi refleksinya, gitu ya. Oke. Dah, tadi sudah ada perwakilan kelompok yang maju ya ke kelompok yang Muti berarti ya. Tadi kelompok yang Muti itu berarti menyelesaikan permasalahan lewat video, gitu ya. Tadi kelompok yang Muti sudah bagus, mengerjakannya analisisnya sudah bagus, sudah bisa menjelaskan ke temannya, terus bisa menjawab pertanyaan dari Sinta dan dari Indri tadi ya. Oke, semoga kelompok yang lain juga bisa melakukan yang sama seperti kelompok yang Muti ya, bisa dipahami semua materinya. Nah, berikutnya kita akan mempelajari masih di babnya trigonometri, tapi nanti bukan ke sudut elevasi depresi, ke materi baru gitu ya. Oke deh. Nah, berarti Ibu cukupkan pembelajaran hari ini karena tadi pembelajarannya diawali dengan berdoa, berarti kita akhiri juga dengan berdoa. Siapa yang mau pimpin doa? Muti, Bu. Oke, boleh Muti. Yuk, silakan dipimpin doa. Siap. Doa. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Bu. Bu tutup ya. Wassalamualaikum.